I am sick and tired of playing these games, dog. Oke, seperti janji gue di video sebelumnya, hari ini gue mau bahas soal Oscar Piastri yang beberapa race terakhir ini melontong dan juga bagaimana title chance dia untuk sisa 3 balapan ini mengingat dia sudah tertinggal 24 poin. Untuk beberapa orang mungkin ini sudah game over, tapi masih ada juga yang optimis dan percaya bahwa comeback itu masih possible. Nah, hari ini gue mau bahas hal tersebut. Oke, setelah Monza, gue nggak tahu apa yang terjadi dengan orang ini ya. Crash di qualifying dan race Azerbaijan Grand Prix, lalu tersundul sama rekan timnya di Singapura yang berujung hilang podium. Tersundul lagi di kota sprint, di mana dia juga kena teammate-nya underperforming di Meksiko, dan di Brazil juga crash di sprint dan kebanyakan atraksi di main race-nya. Jadi, dari seluruh ketidakjelasan di beberapa race itu, yang tadi jadi dia mimpin sekitar 30 poinan, langsung nge-swing jadi 24 poin di belakang Lando. Jadi, pertama, apa yang bisa menyebabkan hal ini? Ya pertama ya jelas hilangnya momentum. Sesuai teori Saipul 2020, momentum di setiap olahraga itu penting, karena ketika lu dapat momentum, lu tuh bakal konsisten. Dan untuk jadi jurdun, lu perlu konsisten. Dan itulah kenapa Ferrari bisa jadi jurdun pit stop tahun ini, karena mereka konsisten pit stopnya. Dan juga kenapa mereka sampai saat ini juga belum jadi jurdun lagi semenjak 2008, yaitu juga karena konsisten. Jadi komikanya F1. Kok jadi bahas Ferrari nih ya? Oke, back to the topic. Intinya, semenjak Monza, Oscar tuh kehilangan momentum, dan momentum itu pindah ke Lando dan Max. Hal ini sebenarnya udah sering banget kita lihat di F1, dan ini sebenarnya juga merupakan nightmare para driver kalau udah kehilangan momentum. Perlu sesuatu untuk terjadi untuk bisa nge-swing momentum itu balik, dan kadang bisa aja tuh nggak balik-balik. Tapi lucunya, momentum ini jarang banget orang bahas-bahas ya, apalagi di sama sekarang ya kan, yang dimana kalau underperforming dikit, ngomongnya itu selalu kena mental ya kan. Kalian ngomong sabotase itu juga sebenarnya kalian udah kena mental sebagai fans ya. We don't care. Let me tell you. We don't care. Oke, sabar. Ya ngomongin soal mental, mungkin ini ada faktornya sedikit. Ketika lu harus mengejar ketertinggalan, mental lu bakal diuji, dan Oscar di beberapa balapan ini harus mengejar hal tersebut. Dan terjadilah mistake-mistake yang sebelumnya jarang kita lihat dia buat gitu, kayak di Azerbaijan sama Brazil kemarin. Tapi kalau dibilang kayak kena mental breakdance, gue rasa enggak lah. Kalau udah kena mental mah bisa kelihatan dari body language-nya ketika interview. Tertekan itu udah pasti, namanya di title fight ya kan, apalagi baru pertama kali. Dan ya, basically Oscar Piastri itu di beberapa interview ya kayak ya udah Oscar Piastri ya kan, kalem-kalem aja dan masih pede sama dirinya, ya bisa masih menjadi jurdun ya. Jadi kalau dibilang tertekan iya, tapi kalau kena mental sih enggak banget lah, enggak lah kata gue. Beda loh ya, itu ibarat kayak kalian bandingin apel sama jeruk, sama-sama buah tapi beda gitu. Yeah, sure, whatever. I don't care. Apa sih Dar? Tapi oke, di sini gue juga sesuai janji kemarin ya, mau bahas soal insiden dia di Brazil. Kita mulai dari pas dia crash di Brazil, di mana dia menginjak curb yang basah dan spin menuju barrier. Menurut gue ini sebenarnya dibilang kesalahan, yes, tapi bukan yang karena 100% human error juga. Karena biasanya line yang dia ambil itu normal, apalagi di kondisi kering. Cuma di Interlagos itu kan tracknya di pebukitan gitu, jadi elevasinya naik turun. Jadi kalau hujan, airnya tuh bakal turun ke curb itu, jadi ya basah ya kan, dan numpuk semua di situ karena nggak ada lubangnya. Dan jika diinjak dengan ban slick, bisa spin, dan itulah yang terjadi. Beberapa pembalap sempat melakukan itu, termasuk Max ya, di mana dia juga nyaris mengalami spin di tikungan yang sama. Nah itulah kenapa Oscar spin dan nubruk, dan sebenarnya ada dua juga yang mengalami hal yang sama di belakangnya beberapa detik kemudian. Jadi bukan karena sabotase ya teman-teman, sabotase deng, kerbnya disabotase. Nah, case itu udah clear ya. Oke, kita lanjut ke case 2. Crash dia dengan Kimi dan Charles saat restart. Oke, kalian ingat kan rule F1 yang baru sekarang mengenai Apex Rule itu? Dimana jika seseorang pembalap berada di bagian inside, selagi dia memiliki ban depan yang setara dengan spion pembalap di sampingnya atau di sisi outside, maka tikungan itu sepenuhnya hak dia, Apex ya BTW ya. Kalau kita lihat dari angle ini, Oscar menuju breaking point sebenarnya udah setara ban depannya dengan Kimi. Namun Kimi di sini bisa dibilang agresif juga karena dia late braking untuk memastikan Oscar nggak dapat hak itu. Oscar pun nggak mau kalah late brakingnya, tapi lock up, dan hasil mereka crash seperti yang kita tahu. Sebenarnya kalau dari angle ini, Kimi tuh bisa aja ngasih dia space lebih karena ada gap yang lumayan luas dari dia dengan Charles.
Dan ngomong-ngomong soal Charles ya, ini juga dia singgung sebenarnya saat di interview di mana Kimi itu juga patut disalahkan karena nggak ngasih ruang. Cuman ya udahlah ya, awareness Kimi emang masih kurang karena ya masih rookie, yaitu perlu dikembangin dan bisa berkembang lah seiring berjalannya waktu. Kalau menurut gua, di sini Oscar layak dapat penalti karena pertama, dia cause a collision di mana dia lock up juga. Jadi dinilai sama race steward tuh nggak ada kontrol dengan mobilnya atau nggak terkontrol lah mobilnya gitu ya. Kedua, dia nabrak Kimi dan naik posisi yang dimana dihitung sebagai advantage yang nggak adil ya. Jadi menurut gua penalti kemarin sah-sah aja, tapi di saat yang sama emang salah satu insiden di mana 50-50 gitu. Jadi kita bisa ngomongin case ini kayak kapan ya, nggak tau lah, sampai kalian capek ya kan. Mau capek-capek kalian berdebat pun yang namanya balapan pasti ada insiden. Dan yang namanya rulebook pasti ada loophole atau gray area. Jadi itulah kenapa FIA itu selalu inkonsisten. Yang konsisten itu hanyalah Ferrari. Konsisten gak buka puasa. Udah. Ferrari lagi yang dibawa-bawa, emang kejam kali si Dharma ini ya. Lagi sebenarnya manuver Oscar itu gak salah, malah harus dilakukan sebenarnya jika dia tuh mau Lando gak melaju jauh-jauh kali di title fight ini. Cuman ya gitulah, namanya juga mengambil resiko, ada yang untung, ada yang enggak. Tapi sayang aja, Dalla lagi jelek momentum, lagi gak sepede rivalnya, gak hoki pula. Emang Dewi Fortuna belum mau ngasih Nioran Jordan kayaknya. Lalu untuk alasan ketiga kenapa dia lagi jelek performanya, ya karena Lando yang sudah mulai nyetel dengan MCL 39 itu, sedangkan dia harus mulai ya ganti driving style-nya karena ya sering berjalan musim, mobil bakal berubah karakteristiknya. Dan juga gue denger secara setup dia kan juga masih pakai setup Lando ya di beberapa awal balapan, tapi setelah pertengahan kalau nggak salah gue dengar kabarnya itu udah mulai ditutup sendiri-sendiri, cari setup sendiri. Jadi itu bisa jadi alasan kenapa dia struggle banget ya. Dan juga kita kan ke track yang berbeda-beda ya. Nah inilah alasan keempat tuh juga ialah karena track, di mana 3 track di benua Amerika dan sebenarnya termasuk Las Vegas juga nanti merupakan track di mana Oscar tuh struggle ya di musim-musim sebelumnya. Dan sayangnya hal tersebut masih menjadi case-nya musim ini. Sayang aja karena ini merupakan balapan-balapan terkrusial akhir musim dan bisa menjadi turning point title fight musim ini. Jadi ya 4 alasan inilah kenapa dia menurun banget musim ini. Dan sebenarnya ya guys, mau dia nanti berhasil atau enggak jadi Jordan pun, 2025 tetap merupakan musim dimana dia tuh bisa bangga lah sama dirinya sendiri. Oke, dia ngebotol, tapi ingat, dia juga masih di musim ketiganya di mana dibandingkan dengan Lando dan Max yang sudah merasakan title fight, dia bisa dibilang tuh anak kemarin sorenya. Lalu jujur aja lah, siapa lah yang dari musim belum dimulai aja kalian tuh jagoin dia jadi Jordan. Kalau ada pun pasti dikit lah. Jadi dia emang udah melampaui ekspektasi kita semua dan gak ada yang perlu dipermalukan lagi lah. Nama juga pertama kali title fight, kalau gagal ya bukan kiamat juga. Jadikan pelajaran aja untuk kedepannya dan anggap kegagalan adalah step pertama menuju keberhasilan. Buset dah bang, lu ngomong gini berasa dia tuh udah gak bisa Jordan aja secara matematis. Ingat bang, lawannya tuh ialah Lando ya, karena unpredictable. Ya itu kan dulu, kalau sekarang ya Lando mah udah melakukan apa yang gue bilang barusan gitu ya. Oh, iya juga sih bang. Ya iyalah, makanya kalian kalau udah gagal tuh jangan cepet nyerah. Bisa aja kalian gagal saat itu, tapi suatu saat tuh berhasil. Daripada kalian gagal, nyerah sekarang, tapi 2 atau 3 kali lagi dapat diamond ya kan? Nggak ada yang tahu bro. That is true. Ya kan, aku tuh kenapa gue jadi motivasi gini ya. Ya gak tau kenapa gue jadi motivator gitu ya BTW ya. Ya guys, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar bisa tembus 10k subscribe akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika mengupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Batuknya belum kelar-kelar coy. Ya, seperti biasa video ini akan ditutup oleh